Masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut, tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi, yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya, mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga. Karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB. Itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi. Menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI.